Bagi mereka tempat tinggi, dari atasnya tempat tinggi yang dibangun. Jadi di atas tempat tinggi itu ada lagi tempat tinggi yang dibangun. Ini bangun sayap dan ini bangun Sidrin Kolil di Boko. Dan itu hanya bisa dijelaskan dengan tempat tinggi yang pernah ditempati oleh Nabi Idris alaihissalam. Disebut pada surat Maryam ayat 56 dan 57. Dan ingatlah Idris yang disebut di dalam kitab, sesungguhnya dia adalah Nabi yang siddiq. Ayat 57-nya mengatakan, dan kami telah angkat dia ke tempat yang tinggi. Warfa'nahu makanan aliyah. Fi jannatin aliyah. Di surga yang tinggi. Jadi dalam rangka mengenalkan surga kepada manusia itulah perlu dibuat duplikat surga itu di bumi. Sidrin Mahdud itu cara mengenalkannya adalah dengan Sidrin Kolil yang ada di Sabah. Mereka bertekan atasnya berhadap-hadapan. Seperti angkatan ke-48 ini. Jelajah negeri Sabah angkatan 48 ini duduk berhadap-hadapan. Muttaqabilin, muttaqiina alaiha, muttaqabilin. Al-Waqiah ayat 16. Ini angkatan ke-18. Muttaqabilin. Dan itu ada reliefnya di Borobudur. Dan itu ada reliefnya di Borobudur. Mereka duduk berhadap-hadapan. Muttaqiina alaiha, muttaqabilin. Di mana Anda pertama sekali mendengar kata abadi? Dalam konteks apa abadi ini dalam pikiran Anda? Abadi itu apa sih artinya? Abadi ini berasal dari kata abada dalam Al-Quran. Nah, biasanya ini dihubungkan dengan surga. Seperti ayat ini mengatakan balasan mereka di sisi Rabb mereka ialah taman Adenin. Surga Eden. Adenin itu taman Eden yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai, mereka kekal padanya. Nah, ini kekal padanya, khalidina fiha, kekal fiha padanya abada. Ini abadi, nih kekal abadi. Abadi itu selamanya, selama-lamanya. Itu yang dikatakan abadi, abada. Nah, tapi pernah Anda mengetahui bahwa kata abada ini ada lagi di suatu tempat di mana Allah mengatakan kalau bukan dari fadlun, ini fadlun nih, kelebihan dan rahmat. Kalau bukan karena kelebihan dan rahmat, tidak seorang dari kamu jadi suci. Jadi tidak pernah jadi suci selama-lamanya. Ini abadani. Jadi selama-lamanya kamu tidak akan pernah jadi suci. Kecuali dengan rahmat dan kelebihan. Fadlun. Kalau fadlun ini dikamuskan dalam kisah Nabi Sulaiman. Ketika Arsabah pindah, Nabi Sulaiman bilang itu sebagian dari fadlun. Rabku. Kelebihan. Rahman ini pengaturan dari Ar-Rahman, Maha Pengatur. Pengaturan. Pertanyaannya, bagaimana pengaturan dan kelebihan itu yang menyebabkan seorang jadi suci? Kalau enggak, selama-lamanya Anda tidak pernah suci gitu loh. Itu yang perlu digarisbawahi. Selama-lamanya.
abada sampai ayat ini keluar. Itu karena soal suci itu menjadi persoalan serius. Allah katakan selama-lamanya kamu tidak akan pernah suci kecuali dengan rahmat dan kelebihan Allah. Allah sucikan siapa yang Dia sukai ini. Bagaimana Allah mensucikan? Ya dengan rahmat, dengan pengaturan. Bagaimana pengaturannya? Ini, pengaturannya seperti ini. Kalau Anda langgar ini, ya berarti Anda tidak bisa suci. Apa pentingnya suci ini? Kalau Anda tidak suci, nggak bisa masuk ke Taman Eden. Nggak bisa. Ini selengkapnya ayatnya seperti ini. Kodenya 21 nih. Kode 21 ini mengingatkan kita dengan surat ke-9 ayat 121. Nah, 21 ini. Ditulis, betapapun kecilnya infak itu ditulis. Untuk siapa? Untuk Allah bisa balas mereka dengan yang lebih baik. Taman Eden itu untuk orang yang suci.